Setelah 2 tahun kemudian, di mana perang besar bajak laut dengan Shichibukai dan Angkatan Laut di sebuah pulau, Luffy akhirnya kembali dan membawa topi jeraminya. Margaret beserta semua bajak laut Kuja menjemput Luffy yang berada di tengah hutan rimba itu. Buruknya Margaret hampir diserang oleh para binatang buas di sana. Luffy pun datang dan membuat makhluk ganas itu ketakutan. Luffy juga sudah jadi yang terkuat di pulau itu. Rayleigh ternyata sudah pergi sejak 6 bulan yang lalu. Dengan Hancock yang menjemput Luffy untuk pergi ke Sabaudi, Luffy akhirnya memakai topi jeraminya kembali. Di sisi lain, Sheki dan Rayleigh yang berada di barnya membicarakan Luffy. Bajak laut tepi jerami benar-benar jadi terkenal. Mereka juga tak sabar ingin melihat perkembangan mereka. Tak lama datang seorang pria ke bar mereka. Ia adalah Zoro dan kru pertama yang sampai di Sabaudi. Singkatnya, di bar lain, Nami sedang minum di sana. Dikabarkan juga bahwa markas besar Angkatan Laut direlokasi ke Jiwan, dan Sengoku telah digantikan. Orang-orang di bar juga membicarakan soal perekrutan bajak laut tepi jerami dan mereka mencari orang-orang kuat yang dihargai lebih dari 80 juta beri. Tak lama dari itu, ada para bajak laut Mugiwara KW yang mereka bicarakan. Orang-orang ketakutan, tapi tidak untuk Nami. Di sisi lain, Sabaudi, Brook juga sedang mengadakan konsernya. Ia menjadi idola, bintang ataupun artis sekarang. Namanya terkenal, bahkan tiket konsernya masih diantri walau sudah habis. Di ruangannya, ia bekerja sama dengan suku tangan panjang sebagai manajer Brook. Sebelum mulai naik panggung, ia mengatakan suatu hal pada manajernya itu dan membuatnya kesal. Di pinggiran pulau, Sanji juga diantar dan berpisah dengan para Okama. Setelah 2 tahun lamanya, Sanji pun bisa melihat wanita asli dan membuatnya terus mimisan kayak orang stres. Kembali ke bar, Luffy Cafe membunuh seseorang yang ingin bergabung dengannya. Ia benar-benar kejam, tapi tak ada yang berani padanya. Setelah itu, Luffy Cafe menggoda Nami yang sedang duduk di sana. Nami tahu mereka menggunakan bajak laut Mugiwara untuk menaikkan pamornya, dan Nami malah memanas-manasi si Luffy KW ini. Tentu saja kelakuan Nami membuat semua orang di sana mengkhawatirkannya. Daripada Luffy KW yang turun tangan, Nami KW sok-sokan mau ngasih pelajaran buat Nami asli. Kebetulan Usopp datang ke bar itu dan menyerang mereka. Usopp yang datang langsung dipeluk oleh Nami. Bahkan Usopp sekarang jauh lebih kuat. Daripada ngabisin waktu ngurusin remeh seperti mereka, Nami dan Usopp pun pergi untuk bertemu yang lainnya. Tapi diam-diam Nami sudah mengumpulkan awan hitam untuk memberikan mereka pelajaran. Setelah diikat dan disambar begitu saja, mereka belum sadar bahwa 2 orang tadi adalah orang asli yang mereka tiru. Malah mereka mencari Nami dan Usopp untuk membalaskan dendamnya. Di sisi area Sabaudi, karena markas besar sudah direlokasi, di sini menjadi Jiwan yang dekat dengan pulau itu. Mereka mendapatkan laporan bahwa bajak laut Mugiwara sedang merekrut orang-orang baru di Sabaudi. Pastinya mereka akan ke Sabaudi dengan cepat. Kembali ke Sabaudi, Robin ternyata sudah datang. Ia juga menghindar dari orang-orang yang berusaha menangkapnya. Ia yang belum tahu kabar apapun bingung, karena poster yang ia dapatkan adalah bajak laut Mugiwara yang sedang merekrut kru, sedangkan Brook malah ngonser. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Franky setelah sampai di Sabaudi, ia langsung ngecek Sunny Ghost setelah 2 tahun lamanya. Chopper juga sama, ia dengan gembira membeli permen kapas. Tak jauh dari sana, si Luffy KW dan antek-antek KW-nya terus mencari Nami dan Usopp. Mereka sengaja menembaki orang tak bersalah di sana. Saat semua orang ketakutan atas kehadiran Luffy KW itu, Luffy asli tak sengaja menyenggol Luffy KW.
Jelas saja Luffy KW yang disenggol itu emosi. Luffy juga hanya diam dan mengingat saat Hancock mengantarkannya ke Sabaody. Saat itu Hancock meminta Luffy untuk tidak macam-macam, bahkan harus menyamar jika diperlukan. Dengan segala perhatiannya, Hancock juga menyiapkan semua keperluan Luffy dalam ransel besar itu. 仲間と会えるといいわね。だけどシャボンディ諸と神経を尖ら。結婚はやか。なんだ。言われた。Sanji yang sudah berada di bar Sheki baru mengetahui bahwa ia adalah yang ketujuh sampai di sana. Yang pertama sekitar 10 hari yang lalu adalah Zoro. Setelah itu Franky. Duval juga telah berjasa atas penjagaan kapal Sanigo di Sabaody ini, walau ia harus babak belur mendapat serangan dari para pemburu harta. Setelah Franky yaitu Nami, Usopp, Chopper, dan Brook yang sedang melakukan konser besar di pulau ini. Jadi sudah ada 7 anggota yang sudah datang, sisa tinggal 2 yaitu Robin dan Luffy. Tentu saja setelah tahu kaptennya dilatih Rayleigh, Sanji jadi kepo sama kekuatan Luffy sekarang. Di sisi Chopper, ia yang sedang jalan-jalan malah melihat tragedi rusuh dari para rookie yang ingin ke dunia baru. Tapi para rookie itu langsung terdiam ketika ada kru Mugiwara yaitu Zoro, Sanji, Robin, dan Chopper datang ke sana, termasuk para warga juga. Mereka bahkan memberi jalan pada kru Mugiwara KW itu. Tapi kocaknya si Chopper malah percaya dan terus-terusan berusaha bicara sama mereka. Balik lagi ke Luffy, ia malah ditodong oleh Luffy KW dan krunya. Tapi Luffy berusaha untuk diam saja pada mereka karena tak ingin ketahuan bahwa bajak laut tepi jerami telah kembali. Dengan begitu, Luffy hanya meminta maaf dan pergi dari sana. Si Luffy KW akhirnya menarik pelatuknya. Tentu saja dengan Ken Bunshoku dan Haoshoku-nya, ia menjatuhkan Mugiwara KW itu tanpa menyentuh. Di sisi Chopper, si Zoro dan Sanji KW itu terus mengamati. Setelah dicek dari daftar kru Mugiwara asli, rusa yang mengikutinya sedari tadi ternyata adalah Chopper asli. Niat mereka sekarang membawanya ke kapten mereka. Tapi Robin KW itu malah diculik dengan karung oleh orang yang mengincar Robin. Tentu saja si Chopper yang percaya itu Robin asli panik. Dia juga akan membantu Zoro dan Sanji untuk menolong Robin. Sedangkan di sisi Sanji, ia terus jalan-jalan di Sabaody. Sampai pada akhirnya ia bertemu bapak-bapak yang sedang panik. Bapak-bapak itu mengatakan bahwa kenalannya hilang. Kenalannya itu adalah pria dengan 3 pedang, berambut hijau, dan 1 matanya terluka. Namun ia malah naik kapal bajak laut yang hendak ke Fishman Island. Tapi tak lama ada keramaian di sisi tepi itu. Ternyata kapal bajak laut yang Zoro naiki ia potong rata sampai naik ke permukaan. Di sisi Robin, ia menuju Sanigo dan bertemu dengan Franky. Saking bedanya Robin, Franky terpukau melihat kecantikannya. Bahkan Franky juga sudah berubah, badannya penuh dengan modifikasi robot. Robin menaiki Sanigo dan takjub pada pelapisan kapal mereka atau disebut dengan coating. Franky juga memberitahu bahwa yang lainnya sedang pergi. Usopp sedang mencari bahan bakar dan Sanji sedang mencari bahan makanan. Robin pun menunjukkan poster buron Brook yang seperti poster konsernya. Franky akhirnya menjelaskan bahwa Brook sudah jadi superstar dan mungkin saja Brook sudah tak mau menjadi bajak laut lagi. Sedangkan Chopper masih kaget dan percaya bahwa Mugiwara KW ini adalah temannya. Si Zoro dan Sanji KW juga melaporkan bahwa Robin mereka sudah diculik, tapi mereka malah membiarkannya. Daripada menyelamatkan si Robin KW, Luffy KW ini lebih memilih mencari Usopp, Nami, dan Luffy yang sudah semena-mena pada mereka. Tentu saja, Chopper yang percaya mereka asli langsung menangis tak percaya. Ia pun berlari dan akan menyelamatkan Robin sendirian. Di sisi angkatan laut, mereka sudah melihat Mugiwara KW dari kejauhan. Mereka kira adalah asli. Ditambah sudah 2 tahun juga Mugiwara tak ada kabar.
Tak main-main, di markas G1 juga sampai mengerahkan banyak pasukan, bahkan Sentomaru dan 2 pacifistanya diturunkan. Luffy asli masih saja di jalan dan melihat banyak sekali bajak laut rese. Sedangkan Usopp malah menemani Nami yang berbelanja. Zoro dan Sanji juga terus ribut. Saat Sanji lengah mengawasi Zoro, si Zoro sudah entah ada di mana. Saat si Chopper lari-larian berusaha menyelamatkan Robin, Usopp dan Nami memanggil mereka. Ujung-ujungnya ia sadar bahwa ia tertipu. Usopp dan Nami juga terkejut melihat perubahan Chopper. Mereka pun jalan bertiga dan Chopper diperingati bahwa kapten mereka memang populer. Jadi lumrah saja jika banyak yang mengaku-ngaku. Si Zoro dan Sanji KW terus diperintah mencari Chopper tadi. Tapi mereka malah ketemu Luffy yang menyamar. Bodohnya Luffy percaya itu Zoro dan Sanji. Karena Luffy adalah salah satu dari 3 yang kaptennya cari, mereka akan memanfaatkan itu untuk mengarahkan Luffy ini ke tempat kapten mereka. Sedangkan Sanji dan Zoro, mereka yang ketemu lagi langsung adu bacot seperti biasa. Di suatu tempat, sudah ada banyak sekali bajak laut yang ingin bergabung dengan Mugiwara KW. Ada beberapa bajak laut kuat juga, seperti Lip Service Doughty, Caribou, dan Koribou. Tapi tampaknya Caribou mengetahui Marin yang bersembunyi di sana. Di sisi Brook, ia telah selesai dengan konsernya dan beristirahat di belakang panggung. Saat itu Denin Mushi Brook berdering. Balik ke perkumpulan tadi, angkatan laut itu ketakutan karena ketahuan oleh Caribou. Tentu saja orang-orang di markas yang sadar terjadi sesuatu pada anggotanya langsung menuju ke lokasi. Saat Caribou lengah, hampir saja angkatan laut itu bisa menyerang. Tapi ternyata itu hanyalah candaan Caribou dan langsung menebas angkatan laut itu. Saking kejamnya, Caribou memerintah rekannya yaitu Koribou untuk mengubur korbannya itu hidup-hidup. Tak lama si Luffy KW datang. Tentunya semua bajak laut langsung berteriak semangat karena Monkey D. Luffy akan menjadi bos mereka. Para bajak laut itu berpikir bahwa Luffy adalah kandidat kuat sebagai raja bajak laut selanjutnya dan percaya bahwa Luffy di depannya adalah asli. Karena sangat dihormati oleh mereka, si Luffy KW memerintahkan semua pasukannya yang mempercayainya untuk membalaskan dendam pada 3 orang yang merendahkannya tadi. Tentu mereka semua bersemangat karena itu perintah pertama bos mereka. Sedangkan Luffy asli, ia terus dibawa oleh Zoro dan Sanji KW ke tempat Luffy KW berada. Di sisi Brook, semua fansnya terus berteriak meminta Brook untuk encore. Brook paham, ia juga menerima teleponnya tadi, sedangkan manajernya terlihat mencurigakan. Brook pun keluar dari hebohnya teriakan fans. Di sana ia membuat semuanya diam karena akan mengatakan sesuatu, tapi kalimatnya terpotong karena suara tembakan dari angkatan laut yang sudah mengapungnya. Brook akhirnya ketahuan oleh semua fansnya bahwa ia adalah anggota bajak laut topi jerami. Kedatangan angkatan laut juga ulah si manajer yang tak setuju konser Brook hari ini adalah yang terakhir kalinya. Di sisi Sanigo, Usopp dan Chopper terus terkejut karena Franky menjadi robot futuristik. Bahkan uniknya, ia bisa mengeluarkan tangan kecil di telapaknya. Franky juga membuat 2 temannya itu kagum karena ia bisa mengubah gaya rambutnya hanya dengan menekan hidungnya saja. Dalam pertemuan mereka, Rayleigh dan Shaggy datang. Rayleigh memberitahu bahwa ada keributan yang sedang terjadi. Brook yang dikepung oleh angkatan laut langsung mengatakan bahwa bajak laut tepi jerami telah kembali dan ia adalah salah satu krunya. Sebagai musisi di kapalnya, ia akan menemani sang kapten menuju puncak. Bukan membencinya, semua fans Brook malah terus bersemangat. Brook juga akan menampilkan lagu terakhirnya. Saking fanatiknya penggemar Brook, mereka berani menghalangi para angkatan laut yang hendak menangkap Brook agar konsernya tetap berjalan. Konser itu pun diakhiri dengan petasan dan membuat Brook menghilang di bawah penunggang ikan terbang di sana.
Di sisi Sunny, benar saja Shiki menjelaskan keributan itu berasal dari datangnya para angkatan laut karena ulah Luffy KW. Shiki juga lah yang menghubungi Brook atas kabar tadi. Sedangkan Luffy yang malah diajak bertemu dengan si Luffy KW. Pada intinya, Nami dan lainnya harus segera bergegas. Rayleigh juga memberitahu bahwa Luffy sudah ada di pulau ini. Karena khawatir dan hanya Luffy lah yang belum mereka temui, Chopper akhirnya berniat mencarinya saja sendirian. Aksi kaburnya Brook juga berhasil dan para fansnya benar-benar berani melawan angkatan laut demi Brook. Sanji yang sedang bersama Zoro masih saja adu bacot. Mereka dihubungi oleh Franky bahwa Sunny sudah akan berlayar karena angkatan laut sudah tahu mereka kembali. Saat mereka berdua hendak pergi dari sana, mereka malah mendengar keributan di area sana. Tentu saja keributan itu berasal dari si Luffy KW. Luffy asli masih saja dibodoh-bodohi oleh mereka dan angkatan laut juga datang ke area itu untuk membekuk Luffy yang kabarnya sedang merekrut para bajak laut. Angkatan laut mengepung mereka semua dan Luffy KW langsung memerintahkan bawahan kuatnya yaitu Caribou untuk menghajar mereka. Sehingga peperangan pun terjadi di area ini. Saking pinternya bersilat lidah, Luffy KW memerintahkan semua bawahannya membantai angkatan laut sebanyak-banyaknya dan yang terbanyak akan jadi orang kepercayaannya. Tapi di pihak angkatan laut, Sentomaru dengan dua pacifistanya datang. Tentu saja kedatangan mereka membuat Luffy KW benar-benar panik. Pembantaian pun dimulai. Saat semua bajak laut bergantung pada si KW, ia malah kabur begitu saja dan meninggalkan Luffy yang sedang menyamar. Sentomaru juga berhasil menghalau kaburnya Luffy KW, tapi ia kecewa karena targetnya cuma remeh yang mengaku-ngaku Luffy saja. Dengan sekali pukulan, semua orang pun sadar bahwa ia bukanlah Luffy asli. Setelah dideteksi, ia ternyata bernama Demalo Black si lidah tiga. Orang-orang akhirnya emosi. Luffy juga baru sadar bahwa pria tadi mengaku-ngaku jadi dirinya. Karena tak mau ketahuan, ia akhirnya kembali berjalan pergi. Tapi Sentomaru merasa Luffy asli berada di sekitar sana, dan benar saja pacifistanya mendeteksi keberadaannya. Pada akhirnya Luffy ketahuan oleh mereka semua. Sentomaru juga terus berusaha menangkapnya, namun Luffy benar-benar sudah kuat sekarang. Bahkan ia bisa menghajar pasifistanya dengan sekali serangan. Tentu saja Sentomaru terkejut karena Luffy bisa menggunakan haki. Luffy pun lanjut kabur dan kebetulan Sanji serta Zoro juga menghampirinya. Tak tinggal diam, mereka berdua menunjukkan kekuatannya dengan pasifista itu. Kebetulan juga Rayleigh ada di sana. Luffy pun mengucapkan terima kasihnya dan akan meneruskan perjalanannya lagi. Di sisi lain, Hancock juga mengawasi gerak-gerik kepergian Luffy di luar pulau Sabaudi. Kepergian Luffy juga membuat Rayleigh meneteskan air mata karena ia adalah muridnya sendiri. Ia juga sempat mengingat saat ia melatihnya. Saat para angkatan laut tahu Luffy asli dan krunya hendak kembali berlayar, mereka pun langsung mengejar. Tapi Rayleigh langsung menahan pengejaran itu. Bukan hanya dikejar, ternyata mereka juga mengepung. Tapi Perona membantu Zoro dengan kekuatannya. Ia membuat semua angkatan laut menjadi negatif.
Saat Perona menceramahi Zoro yang selalu tersesat, Sanji malah kayak orang stres karena baru ngelihat cewek asli lagi. Tak lama, Chopper dengan burungnya datang menjemput mereka. 逃げ道がなくななぜかここから離れ俺はおおこの声 Brook juga telah sampai di Sanigo, disusul oleh Luffy dengan menaiki burung yang dibawa Chopper. みんな来たぞ男あげてんだ Pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali setelah 2 tahun lamanya. Sanji juga sampai pendarahan melihat perubahan Nami dan Robin. ありがとう鳥のやべえぞチョッパーあるところでもあるメカ Saat mereka sudah naik ke kapal semua, angkatan laut lagi-lagi menyerang. Tapi Hancock membantu mereka. Kedatangan Hancock yang membantu Luffy membuat para angkatan laut tak bisa apa-apa. Apalagi pesona cantiknya yang membuat para angkatan laut terus memaafkan Hancock. Kedatangan Hancock juga disadari para kru Luffy. Mereka kagum karena Hancock benar-benar seperti Dewi. Tanpa mantra apapun, Sanji juga udah jadi batu duluan melihatnya. Apalagi setelah Luffy menceritakan bahwa ia dekat dengan Hancock dan terdampar di Amazon Lily. Saat mereka bersiap untuk pergi, Usopp baru sadar bahwa angkatan laut yang di daratan sudah tak mengejarnya lagi. Ternyata para angkatan laut yang mengejarnya sedang ditahan oleh Herakles dengan serangga raksasanya. Di sisi lain juga, para kakek Awetheria membantu mereka dengan menurunkan hujan dan bubuk mesiunya menjadi basah. Di sisi Luffy, Nami juga menjelaskan perihal cara kerja pelapisan kapal. Setelah Franky membuka kantong udara di bawah kapalnya, maka seluruh kapal menjadi mengembang. Hal itu menyebabkan tekanan mengapungnya berkurang dan Sunny bisa menyelam. Dan tentu saja, mereka akan bergerak sesuai arus laut setelah di dalam air. Perona juga tak tinggal diam, ia terus menghalau para angkatan laut. Bahkan burung yang mengantar Chopper juga sama. Kocaknya lagi, para Okama yang mengantar Sanji juga seperti monster membantai angkatan laut. どうぞ船長 Dengan berkumpulnya para anggota topi jerami lagi, Luffy pun memimpin pelayarannya mereka selanjutnya ke dunia baru. Dengan teriakan yang lancang, akhirnya mereka berangkat. ずっと話したかったこととにかくだ俺のわがままに付き合ってくれてまったくおお Sedikit menyoroti keadaan di Sabaody, Black dan para peniru kru topi jerami lainnya sedang ditawan oleh Caribou. Caribou awalnya berniat untuk membunuh Luffy asli dan berpura-pura jadi bawahannya. Tapi karena ia tertipu, ia jadinya menghajar mereka. Mereka juga berusaha menyerang. Tapi Caribou adalah pengguna buah iblis logia lumpur. Makanya serangan biasa tak mempan padanya. Di sisi Sentomaru, ia juga terus melapor ke kantor pusat bahwa Luffy dan lainnya berhasil pergi. Mereka juga telah bertambah kuat dengan berhasil merusak 2 pasifistanya. Di sisi Rayleigh dan Sheki, mereka terus memperhatikan Luffy. Apalagi Rayleigh jadi teringat dengan masa lalunya akibat topi jerami Luffy. Saat itu Roger menemui Rayleigh dan mengajaknya untuk memutar balikan dunia. Mengingatnya saja, ia meneteskan air mata pada kaptennya itu. Rayleigh pun mengatakan bahwa mungkin benar tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi pasti karena alasan tertentu, dan topi jerami yang Luffy gunakan sangat pas untuknya. Di sisi Sunny, mereka sudah dekat dengan Fishman Island. Mereka juga sangat takjub dengan pemandangan bawah air. Petualangan bawah air tentu seperti mimpi bagi mereka. Luffy dan Zoro juga malah mau menangkap ikan dan keluar gelembungnya.
Sanji juga malah terus-terusan mimisan karena melihat Nami, saking stresnya sampai keluar dari gelembung. Berkat kejadian itu juga mereka jadi tahu bahwa gelembungnya bukan gelembung biasa dan sama dengan yang ada di Sabaudi. Gelembung itu dapat melar pada titik tertentu dan dapat dilewati oleh benda lain. Artinya jika mereka diserang oleh senapan, meriam ataupun makhluk buas, gelembungnya takkan pecah. Hal yang bisa memecahkan gelembung itu adalah terlalu banyaknya lubang secara bersamaan. Contohnya jika mereka digigit Sea King atau jika kapal itu hancur karena tertabrak oleh batu atau parit. Tiang dan papan rusak jadi penyebab utama gelembung itu pecah. Dan faktanya 70% kapal yang hendak menuju ke Fishman Island berakhir tenggelam. 今はまだ大きな海流に乗って全員スーパー Saat mereka bisa tenang sementara waktu sembari terus menyelam dengan Sunny, Franky pun meminta sedikit waktu karena ia akan berbicara serius. Sebenarnya Hachi ingin mengantar mereka ke Fishman Island, namun ia terluka bersama Duval karena menjaga Sanigo. Setahun yang lalu juga perangkatan laut menemukan di mana Sunny berada. Makanya mereka mati-matian menjaga Sanigo. Tapi bukan hanya mereka, ternyata ada seorang lagi yang menjaganya, yaitu Kuma. Saat Franky melihat Sanigo setelah 2 tahun lamanya, ia menemukan Kuma yang sudah rusak dan meninggalkan Sunny tanpa goresan sedikit pun. Rayleigh juga mengatakan bahwa Kuma sebenarnya membantu mereka dengan cara menteleportkan semua kru ke penjuru dunia. Setelah itu Kuma berkunjung ke Rayleigh, tapi mereka belum tahu alasan pasti kenapa Kuma menuruti pemerintah dunia dan mau mengorbankan dirinya menjadi cyborg satu demi satu. Yang jelas Kuma membuat janji dengan Vegapunk yang memodifikasi dirinya untuk memasukkan satu program misi di kepalanya, yaitu mempertahankan kapal Mugiwara sampai mereka kembali. Itulah kenapa selama 2 tahun yang lalu dan tanpa kesadarannya sendiri, Kuma melaksanakan perintahnya sendiri sebagai senjata manusia untuk menunggu mereka. Kesimpulannya, Kuma ternyata orang yang baik dan mereka akan menganggap Kuma sebagai salah satu sekutu terbaik mereka. Saat mereka menikmati perjalanan sembari mengobrol, ternyata Karibou dan Koribou melihat kapal mereka. Usopp juga melihat mereka dengan teropongnya, dan para bajak laut Karibou mulai mendekat. Karena sengaja ditabrak oleh bajak laut itu, mereka pun berusaha mengendalikan kemudinya. Ternyata tunggangan bajak laut itu adalah Momo yang mereka tahu. Nami juga berusaha mengingatkan si Momo itu. Karibou sembari menggebu-gebu langsung masuk ke gelembung Sunny untuk melawan Luffy. Tapi karena Momo punya pengalaman buruk pada Luffy dan lainnya, ia kabur membawa kapal dan semua kru Karibou sehingga ia sendirian di sana. Pada akhirnya Karibou hanya jadi pet bagi mereka. Beruntung Franky tak melemparnya keluar gelembung. Nami juga bertanya padanya, mengapa Momo bersama mereka? Ternyata menurut Karibou, sudah banyak bajak laut yang menggunakan monster laut sebagai tenaganya. Nami juga akan terus mengikuti Jarum di log postnya. Karena arus yang ada di Grand Line tak bisa diprediksi dan tidak stabil. Tapi Nami tahu ada satu arus yang akan jadi jalan bagi mereka. Karibou juga Zoro ikat, dan mereka akan menuju arus dalam yang Nami maksud. Singkatnya, mereka telah melihat arus dalam yang disebut Plume. Tentu saja mereka semua takjub dengan arus itu, tapi tampaknya Karibou melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Karibou memberitahu mereka bahwa ada monster di sana, tapi Luffy dan lainnya tak percaya, sampai akhirnya sang Kraken pun menunjukkan wujudnya. Seperti biasa, bukannya takut, si Luffy malah berniat menjinakkan Kraken itu dan menjadikannya
penarik kapal mereka. Karibo juga ketakutan karena Luffy bahkan semua krunya terlihat santai ketika di depan mereka ada Kraken. Si Sanji juga sedang direhab oleh Chopper dengan banyaknya foto Nami dan Robin. Tak lama dari itu, kapal si Karibo kembali lagi. Tapi dengan mudahnya, kapal Karibo dihancurkan oleh Kraken itu. Karena Kraken itu hendak menyerang mereka, Luffy akan turun tangan. Tapi sebelumnya, Karibo memberikan alat gelembung personal agar manusia bisa bergerak di dalam air. Sehingga Luffy, Zoro, dan Sanji bisa bertarung dengan Kraken di luar Sunny dan tak membahayakan semuanya. Sedangkan Franky dan Chopper berusaha menahan serangan Kraken itu agar tak mengenai kapal mereka. Dan Robin menahan kapal mereka agar tak menabrak gunung. Sedangkan Luffy ia menggunakan Gear Third dengan Busho Shoku-nya untuk menghajar Kraken. Begitu juga dengan Sanji, ia menunjukkan kecepatan hasil dari latihannya. Dan juga Zoro yang berhasil dengan cepat mencincang satu tentakelnya. Setelah mereka mengalahkan Kraken itu, tak sengaja mereka menyelamatkan seekor hiu besar yang sepertinya jadi korban keganasan Kraken itu. Uniknya yaitu memakai baju dengan tulisan krimin. Setelah hiu itu berterima kasih, ia masuk ke arus Plum. Tapi karena arus itu sangat kuat, Luffy, Zoro, dan Sanji tak sempat kembali ke kapal, sehingga mereka berpisah. Singkatnya, setelah keadaan tenang, Nami dan lainnya kehilangan Luffy, Zoro, dan Sanji. Mereka terus menyelam sembari mencari kaptennya itu. Dan sekarang mereka sudah berada di kedalaman 7.000 meter. Butuh 3.000 meter lagi untuk mencapai pulau manusia ikan. Karena di sana terlalu gelap, Franky pun menggunakan pentil cahayanya dan terlihat sangat banyak sekali monster laut berenang-renang ria. Sembari mencari Luffy, Zoro, Sanji, mereka juga agak ketakutan dengan para monster laut. Sesekali mereka juga dikerubungi ubur-ubur besar yang mendekat. Franky juga terpaksa menggunakan Cope the Burst Sunny. Tapi karena Sunny memakai gelembung, efeknya tidak maksimal dan malah bisa mengurangi gelembung kapal mereka. Selain itu, Brook juga baru sadar bahwa Karibo telah melarikan diri dengan adanya tali yang terlepas di dekatnya. Tapi ternyata Karibo bersembunyi di dalam tong. Ia berencana menghabisi kru topi jerami mumpung trio monster sedang tidak bersama mereka. Tapi persembunyiannya ketahuan oleh Franky, sehingga Franky langsung mengikat tong itu agar Karibo benar-benar tak bisa kemana-mana. Franky juga mengatakan pada teman-temannya bahwa Karibo adalah pengguna buah iblis Logia Lumpur, sehingga sedari tadi si Karibo pura-pura terikat. Setelah lama mencari trio monster dan membahas Karibo, mereka semua kepanasan dengan suhu sekitarnya. Ditambah sekitar mereka banyak asap sampai menghalangi pandangan mereka. Setelah dilihat oleh Nami, ternyata di sana terdapat aktivitas vulkanik di bawah laut. Tentu saja mereka harus putar balik, karena bisa mengancam nyawa jika gunung itu meletus. Terpaksa Franky menggunakan Cope the Burst berkali-kali karena selain menghindari gunung itu, mereka harus menghindari banyaknya monster laut. Saat itu mereka melihat cahaya di hadapannya. Mereka pikir cahaya itu berasal dari kapal lain, tapi nyatanya malah dari ikan yang memiliki lampu.
Saat hendak dimangsa ikan itu, mereka semua dikagetkan lagi dengan sesosok penghuni laut seperti manusia yang cukup besar. Mereka pikir makhluk itu akan memukul mereka, tapi nyatanya makhluk itu memukul ikan tadi. Bukan hanya makhluk tadi, mereka juga dikagetkan dengan adanya kapal menyeramkan dengan tulisan Flying Dutchman. Ada suara seseorang beserta krunya di dalam kapal Flying Dutchman itu. Seseorang itu mengakui namanya adalah Vanderdecken. Para kru SHV berpikir itu adalah kapal hantu, tapi mereka juga belajar dari pengalaman saat pertama kali bertemu Brook. Bisa saja mereka bukan hantu. Brook juga menceritakan legenda 1000 tahun di masa lalu. Saat itu, kapten dari sebuah kapal bajak laut berlaku aneh dan membunuh semua krunya satu persatu dengan cara melemparnya ke laut. Bahkan sang kapten itu sampai mengutuk Tuhan. Nama kapten itu adalah Vanderdecken dan nama kapalnya Flying Dutchman. Pada akhirnya Tuhan murka dengan memberikan Vanderdecken siksaan yang tiada habisnya dengan terus berlayar ke sana ke sini di dalam lautan. Vanderdecken di dalam kapalnya ternyata mengincar harta dan kapal Sunny. Vanderdecken akhirnya memerintahkan si makhluk tadi yang bernama Wadatsumi dan ikan lampu bernama Ankoro untuk menghancurkan kapal itu. Awalnya Franky akan menggunakan Cope the Burst lagi, tapi bahan bakarnya habis. Tiba-tiba saja Kraken membantu mereka melawan Wadatsumi. Yang ternyata Kraken itu diperintah oleh Luffy. Trio monster akhirnya kembali dengan satu gelembungnya. Luffy juga memberikan nama Kraken itu Tsurume dan memerintahkannya untuk menarik kapal mereka. Tapi perjalanan mereka kembali terhalang karena gunung bawah lautnya malah meletus. Bahkan Vanderdecken dan Wadatsumi pun terpaksa kabur dari area itu. Di hadapan mereka terdapat palung yang sangat gelap. Tak ada pilihan lain, mereka dan Tsurume masuk palung itu untuk menghindar dari letusan gunung tersebut. Tak selesai sampai di situ, mereka juga dikejar longsor yang masuk ke palungnya. Terpaksa Usopp unjuk gigi dengan pop green-nya agar menahan longsoran itu. Berhasil menghalau semua masalah tadi, si Tsurume yang membawa Sunny malah tertimpa batu besar ke kepalanya. Singkatnya, tiba-tiba kita diperlihatkan keadaan Fishman Island. Dan ternyata mereka telah sampai di tempat tujuan walau pendaratannya tidak baik. Di pulau itu terdapat gelembung besar yang mungkin ada udara di sana. Ada awan dan langit juga. Saat mereka berbahagia dan akan mencari pintu masuknya, ada sesuatu yang datang pada mereka. Yang ternyata mereka adalah kawanan monster laut besar beserta seseorang yang menungganginya. Saking ngerinya, Tsurume kabur dan meninggalkan mereka di sana. Para penunggang monster laut itu adalah manusia ikan. Mereka juga mengenali Luffy karena telah mengalahkan Arlong di masa lalu dan menyelamatkan Hachi di Sabaody. Mereka ternyata divisi pertempuran bajak laut manusia ikan, Hamon, Yozo, dan Kasagon. Mereka juga membuat dua pilihan untuk Luffy dan lainnya, yaitu menggunakan simbol bajak laut manusia ikan atau tidak. Jika tidak, sudah jelas mereka akan menenggelamkan kapal mereka. Nami yang tahu kaptennya tak akan bisa diajak kompromi, meminta Franky menggunakan semua bahan bakar Sunny agar bisa menggunakan Cope the Burst untuk menghindari manusia ikan itu. Jelas saja Luffy tak menerima tawaran mereka, dan untungnya Usopp telah menambahkan bahan bakar, lalu Franky menggunakan Cope the Burst lagi sampai pelapis kapal mereka menyusut.
Dengan hempasan Cop the Burst, mereka bisa masuk ke gelembung yang mereka lihat tadi. Nyatanya di sana ada udara sehingga tak perlu pelapis kapal lagi. Tapi gelembungnya berlapis-lapis dan Sunny tak bisa menjangkau gelembung kedua. Tapi Franky berhasil mengusahakannya. Di gelembung kedua itu, dalamnya adalah air sehingga mereka tenggelam. Hammond pun berniat mencari mereka sebelum Raja Neptunus yang menguasai Fishman Island menemukan mereka lebih dulu. Dan mereka akan melaporkan pada bos mereka bahwa orang yang mengalahkan Arlong telah berada di pulau manusia ikan ini. Singkatnya kita ditunjukkan ke pulau manusia ikan bagian bawah. Di sana, Luffy baru sadar dan ia bersama Usopp, Chopper, dan Sanji. Ternyata mereka dirawat oleh Kemi di rumahnya. Chopper juga memberitahu Luffy bahwa mereka terpisah dengan teman-teman yang lain. Sanji juga sudah berusaha mencari, tapi tampaknya mereka terlempar ke tempat lain. Baju mereka juga dirawat oleh teman Kemi, yaitu duyung kecil sebanyak 5 ekor. Kemi juga memberitahu bahwa mereka sekarang sedang berada di Teluk Duyung atau bagian bawah laut pulau manusia ikan, di mana para duyung wanita beristirahat dan ada kafe duyung juga di area itu. Mendengar itu Sanji kembali stres karena merasa jadi beban oleh mimisan brutalnya. Sanji berjanji akan menahan diri kali ini. Kemi pun mengajak mereka ke kafe duyung. Mereka naik kura-kura elevator sebagai sarana perjalanannya. Sembari berjalan, Kemi menjelaskan bahwa kediamannya adalah paling bawah di antara wilayah lain karena biaya sewanya murah. Sedangkan semakin atas kediamannya, semakin mahal pula biayanya. Hal itu dikarenakan bagian atas terdapat cahaya alami. Luffy juga menanyakan di mana Hachi dan Papag. Kemi pun memberitahu bahwa Hachi tinggal di distrik manusia ikan. Sedangkan Papag tinggal di kawasan atas karena di pulau ini, Papag terkenal sebagai desainer dan kaya raya. Di sana juga ada arus bernama Water Road, atau gampangnya adalah fasilitas jalan untuk penghuni pulau ini. Mereka pun sampai di permukaan. Di sana terdapat teman-teman Kemi, yaitu para duyung cantik yang mengajak Luffy dan lainnya bermain. Duyung-duyung cantik itu sangat ramah karena Luffy adalah teman baik Kemi. Sanji saja bahkan sampai menangis dan melupakan mimpinya, yaitu All Blue. Di sisi distrik manusia ikan yang sering disebut dengan Noah, bos dari Hamon tadi telah tahu bahwa Luffy sudah berada di pulau mereka. Maka dari itu, Hammond dan dua rekannya segera mencari keberadaan Luffy dan lainnya. Sedangkan Nami, ia terdampar di suatu tepi pantai pulau manusia ikan. Ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Yang ternyata ia adalah Franky sembari membawa Robin yang katanya tenggelam. Nami pun berusaha membangunkan Robin, sedangkan Franky menelusuri area di sana. Menurut Franky, Luffy dan lainnya masih belum ditemukan, tapi mereka harus masuk ke kota karena Franky melihat kota di tempat ini. Di sisi Luffy, Sanji terus bahagia bermain dengan para duyung, sedangkan Chopper agak khawatir pada Sanji. Jika ia mimisan lagi, kemungkinan bisa tewas karena kehabisan darah, ditambah darah Sanji langka. Luffy juga meminta Kemi suatu hal, yaitu bertemu dengan Jinbei. Mendengarnya, Usopp kaget karena Luffy berteman dengan orang-orang hebat. Selain dengan buah Hancock, Luffy juga berteman dengan Jinbei. Maka dari itu, Luffy menceritakan masa-masa sulitnya setelah peperangan Marineford. Tapi sayang, menurut Kemi, Jinbei tak berada di sini lagi. Setelah status Ichibukainya dicopot dan jadi mantan anggota bajak laut manusia ikan, Jinbei tak boleh berada di sana lagi. Pokoknya banyak hal yang terjadi setelah peperangan, dan pulau manusia ikan sangat terdampak akan hal itu. Tiba-tiba saja, para duyung kecil memberitahu Kemi bahwa kapal kerajaan datang ke area mereka. Karena takut terjadi apa-apa, Luffy dan lainnya bersembunyi. Yang ternyata mereka adalah 3 pangeran atau anak dari Raja Neptune. Anak pertama adalah Fukaboshi, kedua adalah Ryuboshi, dan ketiga adalah Manboshi. Di area itu juga, Hammond dan 2 rekannya mengamati kedatangan 3 pangeran itu. Yang ternyata mereka sedang mencari Luffy dan krunya. Tapi karena para duyung berbohong, akhirnya mereka hendak kembali pergi. Parahnya, Sanji yang bersembunyi dengan duyung dan menempel di opai duyung itu malah pendarahan hebat sampai muncrat dan ketahuan oleh para pangeran. Luffy, Usopp, dan Chopper panik dan mereka akhirnya ketahuan oleh para pangeran itu.
Di sisi Zoro, ia yang tersesat sendirian dikepung oleh pasukan Neptune. だったらどうした？先にあいつらに捕まっちゃ Luffy juga sama, tapi Chopper memohon pada mereka untuk mendahulukan perawatan pada Sanji. Sanji membutuhkan darah. Chopper memohon untuk meminta bantuan mereka agar bersedia mentransfusikan darahnya pada Sanji. Tapi ia juga tak tahu bisa atau tidaknya darah manusia ikan untuk manusia. Luffy juga sampai bersujud pada para pangeran. Untungnya, Kemi memberitahu bahwa transfusi bisa saja dilakukan untuk kedua ras itu. Hammond juga menunjukkan diri. Ia mengatakan bahwa tak akan ada manusia ikan yang mau mendonorkan darah untuk manusia, karena takut akan hukuman kebencian terhadap manusia. Lagi pula, mendonorkan darah untuk manusia bagi mereka dilarang karena peraturannya sudah seperti itu. Hal itu dikarenakan untuk mencegah terjadinya percampuran keturunan dengan manusia, dan manusia dianggap monster oleh manusia ikan. Semua itu juga berkaitan dengan pahlawan manusia ikan yaitu Fisher Tiger. Di masa lalu, Fisher Tiger rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan para budak manusia. Tapi saat itu, ia kehilangan nyawanya akibat tak mendapatkan transfusi darah dari manusia. Hammond juga memerintahkan Luffy menyerahkan satu krunya untuk dijadikan budak bagi bajak laut Fishman. Karena Sanji benar-benar membutuhkan pertolongan, Kemi pun bertindak. Sedangkan Hammond malah menyerang Luffy padahal level mereka sangat jauh di bawahnya. Setelah mengalahkan mereka bertiga, Kemi mengambil alih kapal milik para pangeran dan meminta Luffy membawa Sanji untuk mencari darah ke kota. Dalam perjalanan, Kemi juga memberitahu mereka bahwa akhir-akhir ini sudah jarang sekali pengunjung manusia di pulau manusia ikan. Alasan pastinya belum diketahui, tapi kemungkinan ada seseorang yang menghalangi pengunjung untuk datang ke sana. Di sisi Fukaboshi juga terus menanyakan para duyung kenapa malah berbohong padanya. Padahal maksud dari kedatangannya adalah menyampaikan pesan dari Jinbei untuk Luffy. 伝え損ねたな。 Luffy dan lainnya berusaha mencari orang untuk mendonorkan darahnya, tapi para manusia ikan itu acuh pada mereka. こんなに探しても行けた。どっか Di sela-sela mencari itu, Chopper melihat seorang manusia. Di sisi para duyung, mereka kepo terhadap gentong yang terbawa bersama Luffy dan lainnya. Mereka kira itu hanya sake atau harta. ここはどこだ？ Singkatnya, Sanji kembali pulih karena ada manusia yang mendonorkan darahnya. Sanji awalnya mengira si pendonor adalah wanita cantik, tapi ternyata mereka adalah Okama yang kebetulan saja berada di Fishman Island. Chopper juga memeriksa luka yang Luffy dapatkan dari si pendekar pedang Yozo tadi. Luffy mendapatkan racun di lukanya, tapi Luffy baik-baik saja. Menurut Chopper, antibodi Luffy sudah berkembang pesat, dan Luffy pun baru ingat bahwa ia pernah melawan manusia racun alias Magellan di Impel Down. Luffy juga mengakui Yozo bahwa ia bukan pendekar pedang biasa. Di sisi para duyung tadi, teman mereka hilang karena diculik seseorang. Jelas saja itu perbuatan Karibou yang gentongnya malah mereka buka. Balik ke Luffy, mereka diajak bertemu dengan pemilik kafe duyung yang memperbolehkan Sanji menginap tadi. Ia adalah Madame Shirley. Ia juga adalah seorang peramal yang akurat dan dipercayai orang-orang. Luffy juga ceplas-ceplos bertanya soal nasibnya di masa depan. Walau tak dijawab oleh Madame Shirley, mereka akhirnya berangkat menemui Papag yang katanya sedang di kafe duyung. Kemi juga memberitahu bahwa Madam cukup sakti dan akurat. Sejak kecil ia meramalkan bahwa akan ada banyak bajak laut yang ke Fishman. Padahal ramalan itu diungkapkan sebelum era bajak laut dimulai. Ditambah ia sebelumnya meramal soal perang di Marineford dan kematian Shirohige. Sanji juga dirawat oleh Chopper, jadi mereka tak akan ikut jalan-jalan dengan Kemi. Saat mereka sampai di kafe duyung, ternyata si Brook sudah ada di sana bersama Papag. Papag juga langsung menyambut kedatangan Luffy di sana. Brook juga menceritakan bahwa saat ia terdampar, ia ditemukan oleh Papag saat itu. Karena Luffy suka daging dan kafe manusia ikan tak ada hal seperti itu, Papag menyarankan mereka ke mansionnya saja. Mereka pun naik taksi. Kebetulan juga ada poster buron Vanderdecken di sana. Papag akhirnya memberitahu siapa Vanderdecken. Ia adalah orang yang terobsesi dengan anak Raja Neptune bernama Shirahoshi. Saking obsesnya, sampai melakukan tindakan ekstrim dan dicap mengancam negara. Raja Neptune adalah penguasa negeri ini. Negeri ini bernama Kerajaan Ryugu. Raja Neptune memiliki 4 orang anak, 3 pangeran tadi dan 1 putri alias Shirahoshi. Brook masih bingung soal Vanderdecken karena mitosnya Vanderdecken adalah kapal hantu.
Papa Kagere menjelaskan bahwa cerita itu hanyalah dilebih-lebihkan. Tapi memang benar adanya, Kapten Vanderdecken di masa lalu memang sudah sampai di Fishman Island dan mati di sini. Tapi yang berada di kapal Flying Dutchman sekarang hanyalah keturunannya semata, bukan Vanderdecken asli. Selain itu, mereka disuguhkan pemandangan unik manusia ikan dan duyung. Menurut penjelasan Papa, jika ada seorang duyung dan manusia ikan menikah, maka anaknya bisa duyung ataupun manusia ikan. Mereka juga melihat lambang bajak laut Big Mom dan Papa mengatakan itu hanyalah pabrik permen. Untuk sekarang, lambang itulah yang melindungi Fishman Island. Sebelumnya adalah Shirohige, tapi karena ia telah dikalahkan, Big Mom lah yang mengambil alih keamanan pulau ini sekarang. Tapi sebagai ganti, manusia ikan diperintah untuk memproduksi permen. Tentu saja, pulau manusia ikan membutuhkan perlindungan dari nama besar yang berpengaruh seperti Shirohige atau Big Mom, karena pulau ini adalah tempat singgah para bajak laut. Perbedaan Shirohige dan Big Mom juga terasa. Shirohige mengamankan Fishman Island tanpa timbal balik apapun. Beda dengan Big Mom yang mungkin dijadikan ladang berbisnis. Mereka pun telah sampai di mansion besar Papag. Sedangkan di sisi Madam Shirley, ia teriak-teriak sampai jadi pusat perhatian. Ternyata ia tak sengaja meramal masa depan. Dan katanya Luffy akan membuat pulau manusia ikan hancur. Di sisi lain, sekelompok bajak laut manusia sedang kabur dari distrik manusia ikan. Mereka tampak ketakutan oleh bajak laut manusia ikan yang membegal mereka masuk ke sana. Si kapten yang bernama Gyoro juga sempat berpikir untuk menjadi bawahan manusia ikan itu sementara agar mereka bisa masuk ke pulau manusia ikan. Di sisi para bajak laut manusia ikan, mereka sudah tahu bahwa bajak laut Gyoro kabur. Awalnya, para pemimpin divisi hendak turun tangan, tapi kapten mereka bernama Hody Jones akan memberikan pelajaran untuknya dan memakan 4 butir pil, yang mana satunya saja sudah bisa membuat tubuh 4 kali lebih kuat. Di sisi lain, Papag memamerkan mansionnya. Ia juga terkenal, bahkan brand krimin juga miliknya. Tapi si Luffy malah tertarik dengan toko baju Papag yang kebetulan si Nami sedang nawar di sana. Setelah berjumpa dengan Kemi dan tahu Papag pemiliknya, Nami diberikan gratis oleh Papag. Gak tanggung-tanggung mereka ambil banyak barang di toko itu. Fokus mereka pun teralihkan oleh keributan di luar toko, yang setelah dilihat sang Raja Neptune berkunjung ke sana sendirian. Sang Raja Ryugu itu pun turun untuk menyambut Luffy. Selain itu, Raja Neptune berterima kasih pada Luffy karena telah menyelamatkan peliharaan putrinya yaitu Megalo atau si hiu ini. Dengan tatapan serius, Raja Neptune mengundang Luffy dan teman-temannya ke istana kerajaan Ryugu. Di sisi Chopper, Sanji berhasil membaik, tapi saat hidungnya kembali berdarah karena memikirkan Nami dan Robin, Splash dan Splata bercosplay jadi perawat dan membuat Sanji teriak-teriak. Semua orang kaget kenapa Raja mengundang manusia ke sana. Karena bagi mereka, Istana Ryugu adalah tempat suci. Tapi karena diundang oleh Raja langsung, Luffy dan lainnya pun akan ikut. Mereka diberikan tumpangan oleh Megalo. Papag dan Kimi juga diperbolehkan ikut. Di sisi bajak laut Gyoro, mereka yang sedang kabur melihat adanya Hody Jones dengan lengannya yang diborgol. Hody akhirnya membantai mereka walau tanpa lengannya. Tentu saja, kekuatan Hody dibuff gila-gilaan oleh pil steroid energi. Pada dasarnya, manusia ikan dilahirkan 10 kali lipat lebih kuat dari manusia. Jika mengonsumsi satu pil itu akan jadi 20 kali lipat. Apalagi tadi Hody memakan 4 pil sekaligus. Hody tampaknya tak membunuh para manusia itu. Ia akan memanfaatkannya. Ia juga akan menunjukkan kekuatan manusia ikan sesungguhnya. Tentunya ia memiliki tujuan besar, yaitu merebut pulau manusia ikan dari dewa pengecut Neptunus dan menyeret para manusia ke kegelapan lautan terbawah dan membuat para manusia paham bahwa manusia ikan adalah ras terkuat. Beberapa jam sebelum Luffy OTW ke istana Ryugu, para duyung membuka gentong berisi karibou. Karibou memanfaatkan situasi, ia menculik para duyung itu. Ia juga berniat menjual para duyung. Tak cukup sampai di situ, ia juga akan terus berburu duyung. Di sisi lain, kabar penculikan para duyung sampai ke para pasukan Neptunus. Tentunya yang disalahkan adalah Luffy dan semua krunya. Awalnya para warga juga tak percaya karena yang mereka tahu, Luffy dan semua krunya adalah orang yang baik. Tapi fakta lapangan tak bisa dibantah. Luffy jadi tersangka atas hilangnya para duyung itu.
dengan dalih akan menjualnya di dunia manusia nanti. Bahkan ramalan jelek Luffy dari Madame Shirley juga sampai membuat Fukaboshi bertanya-tanya. Walau masa depan belum jelas, tapi Fukaboshi akan berusaha mengantisipasi kejadian seperti ini. Di sisi Luffy, ia terus takjub dengan pemandangan Fishman Island. Selain mengundang Luffy, Raja Neptune mengatakan bahwa rekan mereka yaitu Zoro sudah ada di sana. Luffy juga menanyakan teman-teman yang lain pada Nami, dan seingat Nami, Franky pergi mencari saudara Tom gurunya. Dan Robin meneliti potongan sejarah di pulau ini. Nami juga menanyakan perihal cahaya di bawah lautan ini. Menurut Raja, cahaya itu berasal dari pohon-pohon raksasa yang disebut pohon matahari malam. Pohon itu mampu mentransfer cahaya matahari ke dalam laut. Mereka pun sampai di pintu masuk istana. Setelah Raja memberitahu ia telah pulang, jalan pintu istana yaitu air terjun menyambung gerbangnya. Raja Neptune juga memberikan alat gelembung personal agar manusia bisa mengakses tempat-tempat yang berisi air. Setelah mereka menggunakannya, mereka langsung masuk ke istana Ryugu. Di sana, Raja Neptune yang pulang langsung dimarahi oleh dua menterinya karena jalan keluar sendirian. Ditambah ada laporan dari Fukaboshi soal masalah di negara mereka. Diam-diam si Luffy malah pergi dari sana karena mencium bau makanan. Luffy yang jalan sendiri sampai di sebuah pintu besar dengan banyak alat perang menancap di sana. Karena berpikir ada makanan di sana, ia membuka pintu besar itu, tapi isinya malah gelap. Setelah lampu itu menyala, ternyata ada Shirahoshi dan malah menangis karena takut pada Luffy. Di sisi lain, Wadatsumi sebagai penarik kapal Flying Dutchman ditanyai oleh Decken soal balasan suratnya untuk Shirahoshi. Tapi tetap saja surat Decken tak kunjung dibalas. Decken yang terobsesi pada Shirahoshi akan melakukan kebiasaannya. Ia juga akan membunuh Shirahoshi jika tak mau dinikahi dengannya. Decken melempar kapaknya menuju kamar Shirahoshi. Walau ia melemparnya dengan asal, kapak itu akan terus tertuju pada Shirahoshi. Luffy pun jadi kerepotan karena Shirahoshi terus-menerus menangis. Para penjaga dan menteri juga mengetahui suara tangisan Shirahoshi dan mereka menuju ke sana. Tak lama kapak yang dilempar Decken pun datang. Untungnya Luffy berhasil menahannya. Sedangkan di sisi Nami dan lainnya yang awalnya mereka diundang raja untuk dijamu malah dikepung para pasukan Neptune. Menteri pun menjelaskan bahwa bajak laut tepi jerami tersangka atas dua hal, yaitu menculik para duyung di lautan bawah, dan kedua, menurut ramalan Madame Shirley, mereka akan membahayakan pulau manusia ikan. Dan akhirnya mereka akan ditangkap untuk dijebloskan ke penjara. Di sisi Luffy, karena menteri dan pasukan datang ke ruangan Shirahoshi, Shirahoshi yang melihat Luffy bukanlah ancaman langsung menyembunyikannya. Shirahoshi pun beralasan bahwa ia menangis karena mimpi buruk. Karena bukan masalah besar, menteri pun memberitahu bahwa Luffy adalah tersangka dua masalah tadi. Kru pertama yaitu Zoro juga sudah dipenjara duluan. Nami dan lainnya juga kemungkinan hendak dibawa ke penjara. Hilangnya Luffy sekarang dianggap karena Luffy telah mengetahui rencana penangkapan mereka. Makanya ia dianggap kabur. Setelah menteri itu pergi, Shirahoshi mengeluarkan Luffy dan berterima kasih karena telah menyelamatkan Megalo. Mendengar laporan menteri tadi, Shirahoshi menanyakannya pada Luffy. Tapi Luffy malah biasa saja walau teman-temannya ditangkap. Luffy juga menanyakan asal kapak tadi, yang mana menurut Shirahoshi itu adalah ulah Fender Decken. Kelakuannya itu sudah biasa, makanya Shirahoshi di kamar terus selama 10 tahun. Fender Decken juga pengguna buah iblis. Kekuatannya bisa membidik apapun dengan akurat dimanapun dia berada selama sudah diberi tanda sentuhan. Dikarenakan Luffy kelaparan, Shirahoshi pun memberikannya makan. Sembari makan, Luffy mengobrol dengan Shirahoshi, lalu memberikan perhatiannya. Karena Shirahoshi telah 10 tahun tak keluar kamar, Luffy menanyakan tempat yang ingin dikunjungi Shirahoshi. Tentu saja ada banyak, dan Luffy siap menemani Shirahoshi keluar. Ia juga berjanji akan melindungi Shirahoshi jika terjadi pelemparan seperti tadi. Si Zoro juga malah molor di penjara, sedangkan di sisi Nami dan lainnya, mereka melawan para pasukan Neptune itu. Karena sudah keterlaluan membantai banyak pasukan Neptune, Raja Neptune sendirilah yang menyerang mereka. Untungnya Zoro dengan cepat datang dan menahan serangan sang raja.
Di sisi Deacon, ia sedang menuju distrik manusia ikan. Di sana ia ternyata akan bekerja sama dengan Hody Jones. Mereka berdua memiliki misi yang sama, yaitu meruntuhkan kerajaan Ryugu dan melengsarkan Raja Neptune. Makanya mereka mau bekerja sama. Terlebih Deacon juga berniat menikahi Shirahoshi. 目障りな存在に目的は一つ Setelah si menteri kembali, mereka dikagetkan dengan Zoro yang sudah keluar dari penjaranya. Karena Zoro melawan mereka, Raja Neptunus hendak memecahkan gelembungnya. Tapi diam-diam Nami menggunakan pembuat gelembung besar dan malah menghilangkan semua air di istana sang raja. Sehingga duel Zoro dan sang raja kembali terjadi. いや Di sisi Luffy, ia masih terus mengajak Shirahoshi keluar kamar untuk jalan-jalan. Tapi ia agak kerepotan karena Shirahoshi cengeng. Kembali ke Zoro, Brook dan Usopp menyalahkan Zoro karena terlalu berlebihan. Bahkan sampai menawan semua lawannya di istana walaupun agak ngelawak. Karena kagak ada si Luffy dan gak bisa mutusin akan bagaimana dan kemana sekarang mereka, Nami, Zoro dan lainnya bingung dan hanya bisa diam sembari adu bacot dengan penghuni istana. Tak lama dari itu, para tiga pangeran menghubungi istana. Setelah mendengar keramaian di denden Mushinya, ia tahu keadaan istana yang sedang ditawan. Zoro pun mengambil alih pembicaraan. Zoro mengancam Fukaboshi untuk membunuh mereka semua. Jika tak mau, maka Fukaboshi harus mencari semua anggota topi jerami yang terpencar beserta memberikan jalan untuk mereka pergi dari sana. Tak ada pilihan lain, Fukaboshi menyetujuinya. Tapi ia menitipkan pesan untuk Luffy dari mantan Shichibukai yaitu Jinbei. Pesannya yaitu Luffy dan lainnya tak boleh melawan Hody Jones. Kedua, Jinbei menunggu Luffy di hutan laut. 海の森 Setelah pergi, Fukaboshi langsung mengerahkan pasukan Neptune untuk mencari semua kru Mugiwara beserta kapalnya. Kabar Luffy yang menawan raja dan semua penduduk istana mulai tersebar, dan mereka mempercayai kabar itu. Mereka jadi was-was pada Luffy, ditambah mereka adalah manusia. Pasukan Neptune yang ditugaskan mencari anggota Luffy bertemu Chopper. Chopper malah menghajar mereka dengan mode Kung Fu Point-nya. Begitu juga dengan Sanji. カンフーポイントまだ動いたら Di sisi Luffy, ia akhirnya bisa membujuk Shirahoshi keluar kamar. Ia mengatakan ingin sekali berkunjung ke hutan laut. Di sana ada sebuah makam. Tak lama sebuah serangan kembali mengarah ke pintu kamar Shirahoshi. Getarannya sampai ke ruangan di mana Zoro dan sang raja berada. Sang raja panik karena ia tahu pasti itu ulah Vanderdecken lagi. Saking paniknya, ia bahkan memohon pada Zoro dan lainnya untuk ngecek keadaan anak bungsunya di kamar. Brook pun akhirnya ambil tugas ini sembari membawa salah satu menteri kerajaan. Shirahoshi padahal aman sentosa dengan Luffy. Luffy juga janji akan menjaganya ketika di luar. Tapi Shirahoshi harus bersembunyi ketika keluar karena pasti semua orang tertuju pada mereka. Apalagi Shirahoshi adalah duyung besar dan putri kerajaan. Saat Brook dan menteri melihat pintu kamar Shirahoshi, ternyata yang Vanderdecken lempar bukan lagi senjata, melainkan para bajak laut manusia. Ia panik karena dengan adanya manusia di sana, tandanya keamanan kerajaan bisa ditembus. Saat bajak laut itu siap membuka pintu kamar Shirahoshi, pintu kamarnya terbuka karena Luffy dari dalam. Ternyata Shirahoshi dibuat masuk ke mulut Megalo untuk menuju hutan laut. ルフィさんできてくれたねでたどり着くのは大変だったろう Sedikit menyoroti Franky, ia ternyata sudah bersama dengan saudara Tom gurunya. Mereka banyak mengobrol soal Tom dan kapal. Saudara Tom ini juga ingin melihat Sunny karena kapal itu ciptaan muridnya Tom. Tapi Sunny hilang. Untungnya saudara Tom ini tahu tempat di mana kapal-kapal hilang. Karena ketika bajak laut atau kapal apapun terbawa arus saat hendak ke Fishman, kapalnya pasti terseret arus sampai berhenti di suatu tempat. Jadi mereka akan ke sana. おい待てネクトは姫ならん誘拐 Di sisi Brook dan menteri tadi, mereka kaget karena Shirahoshi tak ada di sana. Saat Megalo keluar, yang dilihat hanyalah Luffy saja yang menunggangi hiu itu. Brook juga malah dikepung oleh para bajak laut tadi. やるしかねえ Di sisi Hody dan Deacon, benar saja bahwa bajak laut yang mengarah ke pintu Shirahoshi adalah ulah Deacon. Mereka menumbalkan para bajak laut itu dengan cara melemparkannya ke arah kamar Shirahoshi untuk memulai rencananya. Saat hendak kembali melemparnya, Hachi datang melarang Hody dan Deacon untuk melakukan kudeta. Tapi Hody dan Deacon tak memperdulikannya. Karena Hody mengidolakan Arlong, ia akan terus melakukan apa yang Arlong lakukan di masa lalu. Segala perkataan Hachi tak didengar. Hody juga muak dengannya. Yang akhirnya ia diserang dan terpaksa menghindar dari kawasan distrik manusia ikan. こりゃ懐かしい尊敬すべき君の俺に友達と俺はあいつらに合わせロフだがどこまでを
Setelah itu Hody kembali melanjutkan rencananya. Para bajak laut manusia yang ia jadikan budak akan dilempar oleh Dekken ke arah istana dan mereka ditugaskan untuk membuka jalur gerbang agar Hody dan lainnya bisa masuk ke istana Ryugu. Di sisi Sanji dan Chopper, para pasukan Neptune tak bisa melawan karena mereka sangat kuat. Fokus mereka berdua teralihkan oleh suara pertolongan dari seseorang yang setelah mereka dekati ternyata ia adalah Hachi. Dalam kesakitannya, Hachi meminta Sanji dan Chopper memberitahu semua kru Mugiwara untuk tak ikut campur urusan kerajaan Ryugu dan para bajak laut manusia ikan. Brook dan Menteri juga memberitahu Raja bahwa Shirahoshi telah diculik. Ditambah, para bajak laut manusia yang dilempar Dekken sudah memasuki area istana utama Raja. Luffy juga masih OTW ke hutan laut, yang mana menurut Shirahoshi di sana adalah makam dan ia sangat ingin ke sana. Kebetulan di hutan laut itu juga sudah ada Jinbei yang bertapa menunggu Luffy sejak 2 tahun lamanya. Luffy terus saja berbincang dengan Shirahoshi yang takjub dengan indahnya pulau mereka, sedangkan seluruh warga cukup panik karena ada segerombol bajak laut manusia ikan berterbangan di langit mereka. Keberadaan Hody dan Dekken juga diketahui markas operasi pasukan kerajaan, namun mereka tak bisa menghubungi istana. Hody dan Dekken akhirnya mengerahkan pasukannya. Para pasukannya itu berpencar ke segala penjuru pulau. Di sisi Robin, ia sedang menunggu taksi untuk menuju hutan laut karena menurutnya di sana pasti ada reruntuhan sejarah yang bisa diteliti. Tapi Robin malah dijegal oleh pasukan Neptune. Untungnya ia bisa melawan dan kabur dari sana. Di istana Ryugu juga, para bajak laut hasil lemparan Dekken langsung menyerang mereka. Terpaksa Zoro dan lainnya melawan. Setelah Zoro mengalahkan semuanya, sang raja pun lagi-lagi panik karena putrinya hilang. Sang raja berpikir mungkin Shirahoshi masuk ke dalam mulut Megalo. Argumennya itu sangat konyol sampai-sampai semuanya tak percaya padanya. Dalam perdebatan Nami dan Raja Neptune yang terus menyalahkan Mugiwara terhadap hilangnya Shirahoshi, seorang bajak laut tadi menarik tuas untuk membuka jalan gerbang menuju istana. Tentu saja Hody senang karena budaknya itu nurut sesuai rencananya. Di sisi Franky, ternyata tempat yang dimaksud adalah hutan laut, di mana kapal yang tenggelam dan terbawa arus akan berakhir di sini. Setelah dilihat-lihat, saudara Tom itu memuji kayu Adam yang didapatkan Franky. Saudara Tom bernama Dan sama sekali tak mirip dengan Tom. Dan pun memberitahu bahwa perbedaan wujud saudara antara manusia ikan memang hal yang lumrah. Semisal seorang duyung gurita menikah dengan manusia ikan hiu, maka salah satu anaknya ya duyung hiu. Jadi bukan hanya keluarga saja, tapi setiap individu memiliki perbedaannya sendiri. Dalam perbincangannya, Franky bertanya pada Dan, siapa seseorang yang dari tadi duduk di sana? Kata Dan, ia adalah Jinbei yang sedang tapak menunggu seseorang. Kembali ke istana, Hody dan Dekken sudah masuk ke dalam istana. Menteri juga kenal dengan Hody karena ia adalah mantan pasukan kerajaan. Dekken juga pasti mengincar Shirahoshi, jadi Neptune mengatakan bahwa putrinya telah hilang. Daripada banyak omong, Hody menyarankan Dekken untuk mencari Shirahoshi saja dengan kekuatannya. Dan langsunglah si Dekken menggunakan kekuatan pelemparannya untuk mencari di mana Shirahoshi berada. Di sisi Luffy, ia dan Shirahoshi melihat awan yang unik sampai si duyung besar ini mewek lagi karena keinget bapaknya. Luffy pun terpaksa menghiburnya sampai Megalo mau muntah. Di istana, dengan situasi seperti ini, si Hody merasa bajak laut tapi jerami membantu rencananya secara tidak langsung. Ia juga sangat membenci manusia, karena sejak kecil ia sering menyaksikan di mana para manusia menculik manusia ikan dan mendiskriminasinya.
Saat mereka kecil, mereka juga hendak diculik, tapi untungnya Arlong membantu mereka dan menghajar para manusia itu. いないくせにバカれたな。 Setelah kejadian itu, Hody sangat mengagumi ambisi Arlong untuk menghancurkan sifat sombong mereka. Dan sekarang, ia akan meneruskan impiannya. Ia juga berlatih untuk menjadi anggota Arlong, demi membantu Arlong menguasai dunia lewat East Blue. Tapi Arlong malah dihentikan oleh para manusia yang tak lain adalah Luffy. Hody juga menunjukkan kekuatannya dengan mencengkram dinding istana Ryugu hanya dengan satu tangan. Mengetahui suatu hal, Nami meminta Kemi mengantarnya ke suatu tempat. Dari rusaknya dinding itu, air di luar jadi masuk ke istana. Hody juga langsung menyerang para pasukan Neptune. Dengan begitu, Zoro menandingi Hody, tapi tebasan Zoro ditahan oleh Hody dengan mengorbankan rekan manusia ikannya. Usopp dan Brook hanya bisa membuka ikatan sandaraan mereka, dan pertarungan pun terjadi antara bajak laut manusia ikan melawan Zoro dan Usopp. Di sisi Franky, Dan akan membantu Franky untuk membuat pelapisan kapal lagi. Kebetulan Robin juga ke sana, tapi Robin masuk ke dalam hutan untuk meneliti sejarah. Duel antara Zoro dan Hody juga sengit, karena Zoro harus melawan Hody di dalam air. Di sisi Sanji, ia dan Chopper terus disalahkan atas hilangnya para duyung. Kebetulan Luffy yang bersama Megalo dan Shirahoshi lewat. Luffy juga khawatir pada Hachi yang sekarat. Saat semua orang menyalahkan mereka atas hilangnya para duyung, Megalo tak kuat menahan Shirahoshi lagi di mulutnya, sehingga ia memuntahkan Shirahoshi. Orang-orang kembali kaget dan berpikir bahwa Luffy benar-benar penjahat dengan bukti itu. Karena Shirahoshi keluar lagi-lagi dia mewek, otomatis si Luffy marah-marah. Chopper malah disibukkan dengan Sanji yang bisa pendarahan lagi jika melihat duyung impiannya. Ia pun rela mati demi melihat duyung itu, dan untungnya cuma membatu saja. Tidak hanya di situ, para warga malah akan menyerang Luffy dan lainnya untuk melindungi Shirahoshi. Luffy dan lainnya diikat, sedangkan Dekken datang untuk menculik Shirahoshi. Lagi-lagi para warga akan melawan Dekken. Tapi saat Shirahoshi mengatakan bahwa Dekken bukan tipenya, Dekken malah serius akan membunuhnya. Karena Dekken sudah keterlaluan dan warga juga tak bisa apa-apa, Luffy akhirnya berusaha mengalahkan Dekken dengan lengan dan kaki terikat. Setelah mengalahkan Dekken itu, Luffy meminta Shirahoshi membuka ikatan talinya. Hachi dan Sanji juga sudah sadar. Setelah itu, mereka pergi untuk melanjutkan jalan-jalan ke hutan laut. Dekken belum kalah, sedangkan para warga menganggap Luffy telah menculik Shirahoshi. Menurutnya Shirahoshi adalah bukti bahwa ia telah diancam oleh Luffy. Lagi-lagi Dekken mengerahkan Wadatsumi, tapi dengan sekali pukulan ia kalah oleh Luffy. Duel Zoro dan Hody tetap berlangsung. Sedangkan Nami menuju hutan laut diarahkan oleh Kemi untuk bertemu Jinbei. Ia sepertinya paham suatu hal. Di sisi istana, sang raja juga merasa tak cukup kuat untuk melawan Hody. Ia akan merelakan status rajanya sekarang. Usopp juga khawatir akan Zoro. Setelah ia cek, ternyata Zoro berhasil menebas Hody di dalam air.
Tak percaya kapten mereka dikalahkan begitu saja, para bawahan Hody Jones langsung meminum pil energi steroid satu persatu. Zoro juga berusaha naik ke permukaan. Saat dijegal oleh mereka, tetap saja Zoro bisa mengalahkannya. Raja Neptune juga berniat menyelamatkan orang-orang di istana itu dengan membawanya di tubuhnya. Dengan kekuatannya, ia melawan para bajak laut itu. Arus yang dibuat oleh Raja Neptunus dijadikan sarana untuk kabur oleh rekan-rekannya yang lain. Tapi Hody telah meminum pilnya. Buruknya akibat tubuh tua sang raja, ia malah tak bisa bergerak di saat-saat seperti ini. Tapi paus tunggangannya datang untuk membawa raja. Tapi ia ditahan oleh Hody, sehingga raja, Zoro, Usopp, dan Brook tak bisa kabur dari sana. Raja pun memerintahkan semuanya pergi dan mencari Fugaboshi saja. Saat Fugaboshi sedang mencari kru Mugiwara, ia mendapatkan laporan bahwa bajak laut manusia ikan telah menginvasi kota-kota di kerajaan mereka. Setelah Fugaboshi pergi, salah satu kapten divisi bajak laut manusia ikan juga datang ke tempat itu untuk menginvasi. Di sisi Luffy, ia telah sampai di hutan laut. Di sana sudah ada Sunny dan Franky. Tak lama, Jinbei pun menghampiri mereka. Jinbei pun menanyakan pesannya untuk Luffy, tapi Luffy tak mendapatkan pesan yang dikirim lewat Fugaboshi itu. Jinbei juga kaget mengapa ada Shirahoshi bersama Luffy. Ia juga panik karena Hachi terluka parah. Saat Jinbei berbicara dengan Shirahoshi, Luffy lagi-lagi menahan lemparan dari Dekan. Jinbei juga bingung dan kaget mengapa si Luffy bisa-bisanya membawa Shirahoshi ke hutan laut. Pada akhirnya Shirahoshi bisa berziarah ke makam ibunya, yaitu Ratu Otohime. Pengejaran Vanderdecken juga dimulai setelah ibunya wafat, makanya selama 10 tahun Shirahoshi tak dibiarkan keluar. Tak lama dari itu, Nami dan Kemi datang. Mereka pun berkumpul di hutan laut ini. Jinbei juga meminta maaf karena pesannya tak langsung sampai pada Luffy, sehingga terjadi keributan yang tak terduga. Jinbei juga meminta waktu Luffy karena ia ingin bercerita setelah 2 tahun lalu bertemu dengannya. Ia juga berterima kasih kepada Luffy karena telah menghentikan kebrutalan Arlong di East Blue. Jinbei juga mengakui bahwa kebrutalan Arlong adalah tanggung jawabnya. Sontak semuanya terkejut. Di sisi Robin, ia masih terus menelusuri hutan lebih dalam. Menurutnya, bagian sejarah yang hilang seharusnya tersembunyi di tempat tenang ini selama berabad-abad. Dan akhirnya, ia menemukan Poneglyph di pulau manusia ikan ini. Sedangkan para pasukan Neptune dan 2 mantrinya berhasil kabur. Ia akan membentuk pasukan baru dengan Fugaboshi dan kembali ke istana untuk menyelamatkan sang raja. Di Bukit Fish Valley, warga disuruh menginjak foto Ratu Otohime oleh kapten divisi bernama Ikaros. Di kota pabrik permen juga sama, invasi di sana dipimpin oleh kapten divisi bernama Daruma. Begitu juga di aula kebudayaan dipimpin oleh Hyozo. Di pusat perbelanjaan, kapten divisi Zeo juga memimpin invasinya. Di kota kincir dusun juga sama, tapi kebetulan Fugaboshi ada di sana dan langsung menghajarnya. Di Bukit Koral, para warga terus panik karena kerajaan mereka diinvasi para bajak laut. Karibau yang ada di sana juga terus menculik para duyung. Di hutan laut, kabar itu membuat Shirahoshi menangis. Tapi menurut Jinbei, Raja Neptune tak akan dibunuh. Ia juga akan menyelamatkannya. Nami juga terus meminta penjelasan soal tanggung jawab Jinbei atas kebrutalan Arlong. Dan Sanji juga memperingati Jinbei untuk berhati-hati dalam ucapannya. Karena Nami dan kampung halamannya adalah korban dari kegilaan Arlong di East Blue. Tentu Jinbei terkejut, bahkan Hachi juga mengakui bahwa kekacauan yang mereka buat tak akan bisa disembuhkan dengan apapun. Mendengarnya saja, Nami jadi teringat kembali keluarga kecilnya dulu. Ketika ia kehilangan ibu angkatnya dan harus bekerja sejak kecil dengan Arlong sebagai pembuat peta, bahkan janji yang Arlong buat tak pernah ditepati dengan serius olehnya. Tapi Nami tetap berpikir rasional, di mana ia juga cukup paham pandangan manusia terhadap manusia ikan setelah ke Sabaody, di mana Kemi diculik. Ia juga tak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. Uniknya, Sabaody Park juga sama dengan Arlong Park.
Hachi yang mendengarnya sampai berlutut. Bahkan untuk dimaafkan Nami saja ia tak mampu menerima maafnya. Hachi juga sedikit menceritakan masa kecilnya, di mana saat itu Arlong, Chow, Kurobi, dan dirinya mencoba untuk mengetahui kehidupan manusia di daratan. Soal saling membencinya manusia dan manusia ikan juga sudah terjadi sejak lama. 200 tahun yang lalu, kerajaan Ryugu juga menjadi salah satu bagian dari negara pemerintahan dunia, dan mereka membina hubungan baik dengan manusia. Raja juga turut serta ikut rapat pertemuan pemimpin dunia. Meskipun begitu, manusia tetap tidak menyukai manusia ikan. Dan juga menambahkan bahwa setelah era bajak laut dimulai, para manusia menebar ketakutan di penjuru pulau manusia ikan. Saat itu, pulau manusia ikan pernah jatuh ke tangan manusia. Dan Shirohige menyelamatkan pulau ini dengan mengklaim bahwa pulau tersebut adalah daerah kekuasaannya. Kedamaian pulau pun terjadi setelah itu. Tapi kebencian manusia pada manusia ikan tetap ada. Yang paling aneh adalah orang-orang berkuasa pun takut akan terjadinya perubahan. Meskipun pemerintah telah memperkecil jarak antara dua ras itu, tapi masih tetap ada orang dari pemerintahan yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Lalu suatu ketika muncullah dua orang yang mengubah harapan terhadap pulau manusia ikan. Pertama adalah Ratu Otohime. Ia adalah orang yang terus mencoba memberikan pengertian baik tentang manusia pada manusia ikan. Dan ia adalah ibu Shirahoshi. Yang kedua adalah Fisher Tiger. Ia orang yang dengan lantang menyerukan pertentangan dengan manusia dan melanggar aturan dunia yang tak masuk akal. Ia juga sendirian membebaskan semua budak di Merijoa. Setelah itu, Fisher Tiger membentuk bajak laut matahari yang beranggotakan manusia ikan dan mantan budak. Salah satunya Jinbei, Arlong, dan juga Hachi. Setelah itu, Jinbei pun bersedia menceritakan awal bagaimana Arlong menginvasi desa Nami. Saat itu, 16 tahun yang lalu di Pulau Manusia Ikan ada seorang perampok. Bukan warga biasa yang menyelamatkan, tapi Ratu Otohime sendirilah yang menyelamatkan bocil itu dari perampok. Ia menggambar perampok itu sampai tangannya berdarah. Si perampok juga belum puas, ia terus mengatakan bahwa keluarga kerajaan tak akan pernah mengerti sulitnya dirinya. Tapi Otohime terus menggambarnya sembari menangis. Otohime menangis karena ia juga salah sebagai keluarga kerajaan. Mengapa dirinya tidak tahu ada rakyatnya yang kesulitan sampai merampok? Tentu saja alasan perampokan itu pasti karena hidup mereka miskin dan tak bisa menghasilkan uang. Disitulah semua orang juga menangis haru karena keduanya sama-sama pengertian. Si perampok juga dibawa, sedangkan Otohime yang memiliki sifat ambisius dan penuh kasih sayang melanjutkan belusukannya. Ia juga berbicara dengan rakyatnya bahwa mereka harus lebih dekat dengan manusia dan memberikan pengertian baik. Baginya, tak semua manusia sejahat para bajak laut yang menculik manusia ikan, atau bangsawan yang memperbudak manusia ikan. Pasti ada banyak manusia baik di luar sana, karena keburukan itu hanyalah sebagian dari sifat individu makhluk saja baginya. Begitu juga dengan kebaikan. Jadi pasti banyak manusia baik juga, hanya saja mereka belum saling mengerti. Ratu Otohime juga meminta rakyatnya mengisi formulir untuk persetujuan pindah lebih dekat ke permukaan. Tapi para rakyat masih belum mau menerima hal itu, walau Ratu sendirilah yang berbicara. Jinbei yang masih jadi pasukan kerajaan juga mengatakan bahwa aksi Otohime akan sia-sia, karena sejarah tak akan bisa diubah. Setelah kegiatannya tadi, Ratu kembali ke istana dan disambut oleh anak-anaknya. Shirahoshi juga masih bayi saat itu. Sedangkan Raja Neptune dan dua menterinya masih mengobrol soal Otohime. Impian sang ratu adalah kehidupan yang sama seperti sejarah manusia ikan yang ditinggalkan pendahulu mereka, tapi selama berabad-abad tak pernah terwujud. Para bajak laut juga minum-minum di bar duyung saat singgah di pulau ini. Diskriminasi tetap terjadi oleh manusia, makanya Jinbei kadang melerai hal-hal itu. Jinbei juga memberitahu tempat yaitu distrik manusia ikan, di mana anak-anak yang tak ada hubungan darah tumbuh di sana. Sebagian besar anak-anak di sana mulai tak terkendali dan tak bisa diatasi lagi. Dan tempat itu menjadi area bebas hukum. Yang memimpin tempat itu adalah Fisher Tiger. Tapi ia pergi dari pulau untuk berpetualang. Cerita kembali dimulai. Saat itu Arlong mengambil kertas tanda tangan karena ia benar-benar tak setuju harus mendekat dengan manusia. Bahkan saking bencinya Arlong pada manusia, ia berani melawan pasukan kerajaan yang menghadangnya. Tapi Arlong nurut oleh Jinbei. Mereka sangat mengenal satu sama lain karena Jinbei juga berasal dari distrik Fishman. Jinbei sudah seperti abang-abangan bagi Arlong. Mereka adu bacot, tapi untungnya Fisher Tiger pulang dan mengejutkan mereka semua. Mereka berdua juga dekat dengan Fisher Tiger. Fisher Tiger sudah seperti abang-abangan bagi Jinbei dan Arlong. Setelah itu Tiger melapor pada raja. Di sana ia melaporkan bahwa dirinya tak tahan dan membebaskan para budak. Kabar Tiger melawan Tenryubito dan mendapatkan nilai buruan tentu menjadi
tentu menjadi ketakutan dan tersebar di penjuru pulau. Jinbei juga berhenti jadi pasukan kerajaan. Arlong dan krunya juga bergabung dengan Visor Tiger untuk membentuk bajak laut. Untuk melawan dunia, Tiger juga menutup tanda budak di tubuh krunya, dan begitulah bajak laut matahari dibentuk. Tersebarnya kabar Tiger yang sendirian melawan Tenryubito dengan membebaskan para budak, Raja dan Ratu Otohime berdiskusi kembali. Apa yang Tiger lakukan bisa mencoreng nama manusia ikan. Bahkan akan sulit mendapatkan penerimaan dari manusia. Tapi Otohime mewajari hal itu. Ia merasakan kebencian Tiger yang memutuskan melakukan hal tersebut. Semua warga manusia ikan juga bangga dengan apa yang Tiger lakukan. Bahkan ketika Otohime berusaha mendapatkan tanda tangan warga, mereka menolak karena lebih pro pada Tiger. Di sisi Hody Jones dan rekan-rekannya juga sama, mereka bangga akan hal itu dan berniat melakukan hal yang sama di masa depan nanti. Di sisi bajak laut matahari, Hachi melihat angkatan laut yang mendekati mereka. Tiger sebagai kapten pun meminta semuanya menyerang karena pasti angkatan laut itu juga mengincarnya. Tiger juga sampai turun tangan, ia dituduh menyembunyikan para budak yang dilepaskannya. Sembari menghajar, Tiger menjelaskan bahwa ia tak menyembunyikan apapun. Lagi pula, semua krunya tak memiliki simbol perbudakan. Tiger pun memerintah semuanya mengambil harta dan makanan saja tanpa membunuh, lalu balik ke kapal mereka. Beda dengan Arlong, ia tak mendengarkan perintah kaptennya dan membunuh seorang angkatan laut. Insiden tadi sampai ke telinga Kizaru saat masih jadi wakil admiral. Tentu saja ia tak meremehkan kekuatan Tiger dan krunya. Di sisi Tiger, ia memarahi Arlong. Jinbei juga masih bersikap sama seperti Arlong, tapi Tiger memberitahu mereka bahwa manusia ikan tak seperti manusia. Mereka tak akan membalas diskriminasi dengan diskriminasi juga. Lagi pula mereka bukan pembunuh, dan bajak laut matahari adalah bajak laut kebebasan, bukan yang lain. Jika mereka melakukan hal yang sama seperti manusia, maka semua diskriminasi ini tak akan berakhir. Tapi Arlong tetap bersikukuh dengan argumennya. Ia masih ingin membalas manusia keji dengan kekejian juga. Singkatnya, bajak laut matahari terus bertempur setiap hari. Sebagai kriminal paling dicari pemerintah dunia. Di saat bersamaan, Ratu Otohime bertarung melawan perbedaan itu dengan caranya sendiri. Sampai pada akhirnya, Tiger mendapat nilai buruan sebesar 230 juta beri dan Jinbei 76 juta beri. Tentu saja, warga manusia ikan di pulau mereka mendapat kabar yang sama dan lebih bangga pada apa yang mereka lakukan. 3 tahun kemudian, mereka menemukan gadis kecil. Ia adalah korban dari perbudakan dan bebas karena ulah Tiger saat itu. Gadis itu bernama Koala, berumur 11 tahun. Ia juga berterima kasih pada Tiger karena telah menyelamatkannya 3 tahun yang lalu. Tiger pun membawanya dan bersedia mengantarkan Koala ke kampung halamannya. Tentu saja, Arlong yang sangat membenci manusia langsung memukul anak itu. Anak itu tak bisa menangis dengan mental budak yang sudah terbentuk. Ia langsung menyobek pakaiannya dan berusaha mengelap kapal mereka. Jinbei juga berusaha menghentikannya, tapi Koala benar-benar sudah bermental budak. Tiger pun turun tangan. Ia membawa Koala ke ruangannya lalu menutupi tanda Tenryubito-nya dengan lambang bajak laut matahari. Setelah ia bangun dari pingsannya, ia lagi-lagi tersenyum dan mengatakan tidak akan menangis. Sehingga Tiger langsung memerintahkannya untuk menangis saja, karena mereka bukan Tenryubito. Tiger juga membuktikan bahwa ras mereka baik dengan membuang pistolnya ke laut. Kru yang lain juga sama. Dengan hati yang baik, Tiger akan memulangkan Koala ke kampungnya, dan Koala pada akhirnya bisa menangis. Singkatnya, mereka telah mendapat Eternal Pulse kampung halaman Koala. Sembari menuju ke sana, Koala juga didandani selayaknya perempuan. Arlong juga hanya diam saat kru yang lain bermain dengan Koala. Saat Koala lagi bersih-bersih, Aladdin meminta Hachi membiarkannya sejenak. Untuk menyembuhkan mentalnya, mereka harus perlahan-lahan mengobatinya. Sedangkan Arlong masih menantang. Ia terus mengatakan bahwa Koala juga sama seperti manusia yang lain. Jinbei akhirnya turut bicara karena sifat manusia menurutnya tak semuanya sama. Ia juga menanyakan Koala mengapa ia takut pada mereka. Koala menjawab bahwa ia takut karena belum tahu apa-apa tentang mereka. Hachi pun berusaha mencairkan suasana dengan bermain bersama Koala. Dengan adanya Koala, semua kru juga menyukainya. Dan pada akhirnya mereka sampai di kampung halaman Koala yaitu Full Shot Island. Tiger juga mengantar Koala masuk ke pulau. Tentunya para kru yang sudah dekat dengan Koala menangis. Koala yang sedikit demi sedikit terobati berjanji pada mereka akan menceritakan kebaikan manusia ikan pada semua orang. Saking dekatnya Koala dengan mereka, saat Tiger mengantarnya ia juga memegang lengan Tiger. Sedangkan Arlong ia masih saja dengan rasa bencinya pada manusia. Dan Jinbei sudah cukup berubah.
Pada akhirnya, koala bisa kembali pada ibunya di desa itu. Tetapan orang desa juga masih sinis pada Tiger, padahal jelas-jelas ia mengantarkan koala ke kampung mereka. Tiger pun pergi sembari mendengarkan teriakan koala dengan terima kasihnya. Tiger pun berharap koala bisa jadi jembatan untuk hubungan kedua ras di masa depan, dan ia dapat menceritakan perlakuan mereka pada manusia. Tapi tiba-tiba saja Angkatan Laut dipimpin Wakil Admiral Strawberry mengepungnya. Strawberry mengatakan bahwa mereka tahu kedatangan Tiger di pulau ini berkat orang-orang di pulau ini juga yang melapor. Di sisi Jinbei dan Arlong, mereka juga dikepung oleh Angkatan Laut di lautan. Jinbei yang tahu ada suara tembakan di dalam desa langsung berusaha ke sana sendirian dan menyerahkan kapal pada Arlong. Sedangkan warga di desa Koala malah berpesta ria. Tiger kalah, sedangkan Jinbei berusaha melawan Strawberry. Jinbei bisa menyelamatkan Tiger dan mereka semua kabur dengan kapal Angkatan Laut yang Arlong bajak. Tapi Tiger tak mau ditransfusi darah walau ia akan mati. Darah Tiger langka, dan hanya ada darah manusia yang bisa didonorkan padanya di kapal itu. Tiger menolak ditransfusi darah manusia. Ia benar-benar tak mau dan lebih memilih mati daripada hidup dengan darah manusia. Pada intinya, ia mengungkapkan rasa sakit hatinya di sini. Ia juga mengatakan pada semua krunya bahwa saat petualangan terakhirnya kemarin, ia juga menjadi budak Tenryubito. Walau ia bisa membebaskan diri dari perbudakan itu, ia tak bisa melupakan kekejaman mereka. Ia yang juga setuju pada apa yang dilakukan Ratu Otohime, mungkin perdamaian akan didapatkan lewat generasi baru seperti Koala yang belum tahu apa-apa. Ia juga tetap meminta semua krunya untuk tutup mulut dan tak memberitahukan siapapun atas apa yang manusia lakukan pada mereka. Baginya, di luaran sana, masih ada manusia yang tidak sama seperti yang mereka temui sejauh ini. Dengan tangisannya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat membenci manusia, lalu tewas di depan krunya. Begitulah akhir dari perjalanan Tiger. Setelah kematian sang kapten, Arlong benar-benar menggebu-gebu. Hachi saja tak bisa menahan Arlong untuk pergi sendirian. Ternyata Arlong membalaskan dendamnya pada sekumpulan angkatan laut. Yang tidak beruntungnya, Kizaru sebagai wakil admiral memimpin di kapal itu, sehingga Arlong ditahan di Jiwan oleh mereka. Di sisi lain, Jinbei dan Aladdin memperhatikan koran berita terbaru yang mengabarkan kematian Tiger adalah menolak transfusi darah. Tak jauh berbeda, tapi aslinya lebih tragis, yang mana Tiger menolak untuk transfusi karena hatinya menolak akibat pengkhianatan manusia. Itu dilakukan oleh Arlong, karena jika berita aslinya menyebar, maka nama baik Tiger bisa tercoreng. Jinbei juga menggantikan Tiger sebagai kapten di kapal itu. Jinbei juga memberitahu raja dan ratu di pulau, tapi Otohime tak akan menyerah dengan perjuangannya. Ia terus meminta tanda tangan warga untuk lebih dekat dengan manusia, tapi warga benar-benar menolak apalagi berita Tiger yang sampai pada mereka. Ia tak pernah berhenti untuk berjuang, walau yang menandatanganinya sedikit. Singkatnya, beberapa manusia ikan menanyakan sudah berapa banyak tanda tangan yang ia kumpulkan selama 5 tahun ini. Ia mengatakan bahwa sudah terkumpul 1000 tanda tangan. Ia akan terus berjuang walau warga pulaunya ada sebanyak 5 juta orang. Dan ternyata, orang-orang tadi adalah sebagian dari 1000 orang itu. Mereka meminta menghapus tanda tangannya karena jadi tak setuju. Hal itu dikarenakan ada sekelompok manusia yang menjarah toko di pulau mereka. Makanya saat ia pulang, ia menangis. Dalam tangisannya itu, ia mengeluh tapi ada Denen Mushi di dekatnya sehingga seluruh warga bisa mendengar ucapannya. Nanggung stres, ia meluapkan apa yang ia pikirkan, bahwa mereka sebenarnya bisa saja hidup sampai kapanpun di bawah lautan ini. Tapi lautan itu terbatas dan gelap. Tempat mereka juga hanya memiliki sedikit cahaya dan air tawar. Berbeda dengan di daratan yang memiliki cahaya tanpa batas dan tempat yang lebih indah. Di sisi angkatan laut, Kizaru tak menyangka Strawberry dikalahkan begitu saja. Hal itu disebabkan Jinbei yang lebih berbahaya daripada Arlong. Maka dari itu Jinbei ditawari jabatan Shichibukai oleh angkatan laut. Bahkan sekarang harga buronannya 250 juta beri. Jinbei menerima tawaran itu. Ia juga berbicara dengan raja bahwa dengan diangkatnya Jinbei jadi Shichibukai, maka Aladdin dan lainnya bisa hidup tenang tanpa jadi bajak laut. Terlebih, ia bisa jadi jembatan antara manusia ikan dan pemerintah dunia. Singkatnya, dengan jabatannya itu, Jinbei bisa mengeluarkan Arlong dari Impel Down. Setelah tahu semuanya, Arlong tetap menolak ikut dengan Jinbei. Ia akan membawa rekan-rekannya lagi seperti Hachi, Kuro, dan Cho dalam bajak laut Arlong. Jika Jinbei tak setuju, Jinbei boleh membunuh Arlong sekarang juga. Walau sudah bertarung dan ada kesempatan membunuhnya, Jinbei tak kuasa melakukan itu. Ia malah membiarkan Arlong pergi dan melakukan apa yang ia suka. Dan pada akhirnya bajak laut matahari terpisah.
Singkatnya, kru bajak laut matahari akhirnya bisa pulang dan tak jadi bajak laut lagi. Mereka jadi bajak laut karena lari dari perburuan pemerintah. Karena mereka mantan budak. Berkat Jinbei menjadi Shichibukai, mereka setidaknya bisa pulang. Jadi Shichibukainya Jinbei tentu menjadi pro dan kontra. Beberapa warga tak setuju Jinbei jadi anjing pemerintah seperti itu. Dan Jinbei menyadari hal itu juga. Di sisi raja dan ratu, ratu tak akan menyanyiakan pengorbanan Jinbei. Jinbei akan jadi jembatan antara manusia, ikan, dan pemerintah. Agar suara mereka bisa lebih mudah tersampaikan. Singkat cerita, ada sebuah kapal yang tenggelam dan terbawa arus. Bukan kapal bajak laut, melainkan kapal Tenryubito. Otohime juga langsung bergegas ke sana. Kapal yang tenggelam itu menyisakan Saint Miosgard, satu-satunya yang selamat di sana. Semua warga hanya diam karena tahu kelakuan Tenryubito bagaimana. Deacon yang tahu juga langsung ke sana. Miosgard juga mengingat kejadian sebelumnya. Saat itu, ayahnya mengatakan bahwa dengan Jinbei jadi Shichibukai, banyak manusia ikan yang pura-pura jadi bajak laut matahari di bawah komando Jinbei. Makanya Jinbei bisa membebaskan mereka. Miosgard berusaha menangkap para manusia ikan yang bebas itu sampai ke pulaunya sekarang. Bawahan Jinbei yang kemarin pulang datang pada Miosgard untuk membalaskan dendam mereka. Warga juga setuju. Tapi saat mereka hendak menembak Miosgard, Otohime datang dan malah terkena tembakan itu. Penembakan itu disaksikan oleh Jinbei dan anak-anak Otohime sendiri. Tentu saja mereka panik. Di saat Otohime terlalu gegabah dengan sok menyelamatkan manusia itu, ia malah disandera oleh Miosgard. Shirahoshi kecil yang khawatir menangis sampai menggetarkan keadaan. Bahkan tangisannya itu mengundang para Seeking ke sana. Jinbei dan Otohime menyadari suatu hal dalam diri Shirahoshi. Bahkan Hori dan Deacon. Deacon malah memiliki niatan buruk karena menurut legenda ada seekor duyung yang bisa mengendalikan Seeking. Saking luar biasanya kemampuan itu, leluhur Deacon alias Vander Deacon I sampai memutuskan ke dalam lautan. Deacon akhirnya akan memanfaatkan hal itu dengan cara menikahinya. Singkatnya, setelah Tenryubito itu ditolong dan diantar pulang, bukannya terima kasih, ia malah terus-menerus menghina bahkan akan memperbudak mereka lagi nantinya. Untuk menyuarakan lebih jauh lagi, Otohime berniat pergi bersama Miosgard. Awalnya semua orang menolak hal itu, tapi ia benar-benar percaya apa yang dilakukannya bisa mengubah keadaan mereka. Setelah kepergian ratu, semua warga galau apalagi keluarga kerajaan. Deacon juga memiliki ide untuk membuat Shirahoshi bertambah dewasa dengan cepat menggunakan kotak tamate. Tapi mereka harus mencarinya. Setelah lamanya ratu pergi dari pulau mereka, akhirnya ia kembali. Kepulangannya membawa hasil. Ia berhasil meyakinkan Tenryubito dan pulang membawa sebilah kertas berharga yang berisi masa depan pulau mereka. Di depan banyak warga, ia pun berpidato dan menunjukkan hasil kongres tersebut. Intinya, mereka bisa menjalin hubungan dengan manusia jika banyak di antara warga setuju mengisi formnya. Awalnya semua warga diam, tapi ternyata mereka serius dapat harapan kembali dan mengisi formnya. Setelah itu ia pun pulang. Ia berbicara dengan anak-anaknya bahwa para duyung bisa bicara dengan ikan, tapi tidak dengan sang raja lautan. Dan menurut legenda, setiap 1000 tahun sekali akan terlahir seorang anak yang bisa berbicara dengan Seeking. Dan ia adalah Shirahoshi. Mungkin ia akan digiring oleh seseorang sehingga bisa mengubah dunia. Begitulah cerita legendanya. Jika memang iya, maka Shirahoshi bisa jadi kunci untuk kedamaian pulau mereka. Ketika hari demi hari tanda tangan itu terkumpul, terjadi insiden pembakaran dan penembakan Ratu Otohime. Deacon juga berhasil menandai Shirahoshi dengan lengannya dan ia harus kabur. Kritis di ambang kematian, Otohime lagi-lagi membuat Shirahoshi menangis dan membuat lautan bergetar. Tapi kakak-kakaknya berhasil menghibur Shirahoshi sehingga tak terjadi getaran apapun dan pada akhirnya Ratu Otohime mati di hadapan anak-anaknya sendiri. Jinbei yang menyaksikan insiden itu merasa sedih. Ia juga terus mencari siapa pelakunya dan para pasukan Neptune menemukan seorang manusia yang terkapar di sana. Mereka mengira manusia itulah pelakunya. Jinbei juga memerintah mereka untuk tidak mempublikasikan pelaku ini karena pasti akan membuat semua warga terpukul, bahkan Otohime sendiri. Tapi tidak untuk Hodi. Ia membawa mayat manusianya dan memberitahu semua orang bahwa ialah pelakunya. Kejadian ini sangat miris ketika semua orang berjuang untuk hidup bersama manusia, tapi manusia sendirilah yang membunuh pejuang itu. Dia juga terpukul, ia jadi membenci manusia. Tapi ironisnya, ia tak bisa membalas perlakuan manusia karena menghargai perjuangan istrinya. Ia tak mau apa yang telah istrinya bangun runtuh karena emosinya saja. Setelah beberapa hari raja mengurung diri, ia akhirnya keluar untuk pemakaman sang istri. Saat itu, ia mendapatkan surat yang mengarah ke Shirahoshi terus-menerus dari Deacon yang ingin menikahi anaknya. Tentu saja, ia tahu niat busuk Deacon dan terus menjaga anak-anaknya di istana. Makanya Shirahoshi dan kakak-kakaknya tak bisa ikut ke pemakaman ibu mereka. Saat pemakaman, Fukaboshi berpidato menggunakan dendenmushi visual pada semua warga, bahwa mereka harus meneruskan mimpi dari Otohime, yaitu hidup berdampingan dengan manusia, walaupun mereka harus mengulanginya dari awal lagi.
Dengan begitu, warga sepakat untuk meneruskan mimpi mereka dan tanda tangan berkumpulan lagi hari demi hari. Begitulah mereka berjuang melawan diskriminasi selama 16 tahun ini. Setelah itu dimulailah bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Arlong, lalu membrutal di kampung halaman Nami. Seharusnya setiap Arlong membrutal, Jinbei datang untuk menghentikannya, tapi selama itu Jinbei tak mendapatkan informasi apapun, karena Arlong menyogok angkatan laut agar kelakuannya tak dilaporkan pada markas pusat. Sehingga Jinbei tak mengetahui apapun dari Arlong. Untuk menanggung semua itu, Jinbei menekuk lututnya dan siap bertanggung jawab. Sanji pun meminta Jinbei untuk memotong perutnya saja sampai mati, tapi Nami menghentikannya. Nami mulai mengerti semuanya, ia hanya membenci Arlong, bukan pada manusia ikan. Nami malah memaafkan Jinbei dan mereka semua harus melupakan masa lalu. Jelas Jinbei kaget, ia jadi teringat dua pionir yang melawan diskriminasi, yaitu Otohime yang terus memaafkan siapapun pelaku yang menembaknya, dan juga Tiger yang memerintahkan mereka menyimpan dendam dan tak membalas kekejian diskriminasi pada manusia ikan. Jinbei pun menangis, ia berterima kasih ketika ia siap untuk mati. Keadaan pun jadi haru karena kedamaian dan cerita ini. Tiba-tiba Luffy jatuh yang ternyata dia molor sejak awal Jinbei bercerita. Mereka pun sekarang fokus membahas Hody dan Dekan. Menurut Hachi, Hody lebih parah dari Arlong. Arlong memang benci pada manusia, tapi ia tak pernah melukai manusia ikan. Sedangkan Hody, ia berani membunuh manusia ikan yang tak sependapat dengannya. Lagi pula tujuan utama Hody adalah membatalkan kongres yang akan dilakukan oleh Raja Neptune. Karena tahun ini jadwal kongresnya dan tanda tangan manusia ikan sudah tercukupi. Raja Neptune akan menghadiri kongres dan merelokasi pulau manusia ikan. Tiba-tiba ada Denen Mushi visual besar datang. Denen Mushi itu ternyata menayangkan pidato Hody dan semua warga bisa melihatnya.